Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berziarah mengulik sejarah makam Mbah Wali, makam Allah Ki Ageng Jatruno yang terletak di Slamaran, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Ini makam beliau. Di sini. Oke, saya nggak bawa peci karena kelupaan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Ini makamnya, makam beliau Mbah Wali Allah Jatruno yang terletak di Kelurahan Slamaran, Kota Pekalongan. Kita ditemani Nyai Ageng, dan Nyai Ageng ini punya sangat cinta. Beliau pandai berbahasa Arab. Ini makamnya. Di dalamnya nggak dikasih penerangan. Oh, ini ada. Ini makam beliau. Kecil tapi ini makamnya dirawat. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini makam Mbah Wali Jatruno di Desa Krapyak, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Ini masuknya Krapyak, bukan Slamaran. Mbah Wali Jatruno, beliau sosok yang sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam, serta beliau mempunyai kanuragan yang sangat istimewa. Ini kita udah uluk salam ataupun wasilah barusan masuk izin. Ada sosoknya beliau berdiri di sebelah sana. Itu sosoknya bagus, pakai belangkon. Itu sosok beliau. Nah, ini juga ada Nyi Agengnya. Di situ ada sosoknya. Nyi Ageng itu kalau kita terisi auranya sangat kuat. Kita batuk-batuk. Nah, lagi nggak enak badan juga sih. Kita mau wasilah dulu, salam. Ini makam beliau. Ini postur tubuhnya seperti orang Jawa, kurang lebih tinggi badannya 170-an, tapi badannya kekar, kulitnya kuning langsat, yang paling hebat, istimewa dan sangat kuat itu yang namanya Nyi Ageng. Sosoknya itu selalu sangat menyeramkan. Semua orang akan takut padanya. Bangunannya, ornamennya seperti ornamen
daerah Demak. Kapur-kapurnya seperti ini. Mari generasi penerus bangsa kita guyub rukun, gotong royong untuk menjaga dan merawat cagar budaya, cagar makam-makam keramat, makam leluhur, pejuang, aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini. Bukan bertujuan kita sesat ataupun syirik, bukan kita pamer dalam berzikir, cuma kita memperkenalkan sejarah makam-makam leluhur kita. Terkait ziarah kubur ataupun ziarah makam keramat itu bukan berarti kita mengelak, ini enggak dilarang, bahkan bukan dianjurkan, tapi enggak dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Syarifah Sayyidatina Aisyah meminta izin untuk berziarah ke makam, minta doa kepada Rasulullah. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan doa zikirannya di makam tersebut. Untuk berzikir, cara berdoanya, kalimat ijazahnya itu dikasihkan ke Sayyidatina Aisyah untuk berzikir, bermunajat kepada Allah di pusaran makam tersebut. Jadi ziarah kubur itu bukan syirik, ada rujukannya yaitu dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nama ada pemahaman orang itu dibilang amalia ziarah kubur, ziarah makam keramat itu adalah kegiatan yang syirik, amalia yang syirik. Itu perlu pembahasan, perlu kajian ulang, dan perlu belajar ilmu agama yang lebih mendalam lagi, lebih luas lagi, agar enggak dangkal pola pikirnya. Boleh kita berbeda-beda pemahaman kita, boleh kita berargumentasi yang berbeda, silakan kita berbeda-bedaan, itu sangat indah. Tapi jangan menjustis, nggak boleh menjustis, mengaku paling benar diri sendiri dan menyesatkan ataupun mensyirik-syirikkan amalia orang lain. Karena yang namanya syirik itu beda-beda tipis. Semua itu kembali kepada Allah, milik Allah. Kalau ada yang bilang syirik ke kuburan, ada yang bilang syirik ke Mbah Dukun, terus kalau yang nggak syirik ke kiai ataupun ustadz, itu keliru lagi. Tergantung kita, yang namanya syirik itu niatnya kita. Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung niat kita. Kalau niatnya ke kiai ataupun ustadz, itu kita pergi ke sana meminta doanya biar yang katanya berkah barokah, doanya dikabulkan oleh Allah. Taunya hebat, dan yang namanya kiainya ataupun ustadznya hebat manjur, padahal hanya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang memberikan rahmat, memberikan kesembuhan ataupun keberhasilan dalam hajatnya, bukan doanya. Kita jangan terlalu percaya diri dan pede, husnul dada bahwa doa kita selalu terkabulkan oleh Allah. Bukan doa kita yang dikabulkan oleh Allah, tapi rahmatnya Allah yang mengabulkan doa permintaan kita. Ingat, rahmatnya Allah, bukan doanya kita, tapi rahmatnya Allah. Ini yang jadi kenapa syirik itu beda-beda tipis. Kita pergi ke dukun, kita bukan membela diri, kita pergi ke dukun ataupun pergi ke makam wali Allah keramat, dibilang syirik ini gimana? Tujuannya kita hanya meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur artinya itu berpikir, merenungi kesalahan diri sendiri untuk sadar bahwa kita, contoh kita datang ke makam-makam wali Allah, banyak peziarah yang datang. Contohnya orang yang derajatnya
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan keluarga kita, bukan keluarga kandung saudara kita, tapi banyak berbondong-bondong, berarti orang yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya makomnya, derajatnya diangkat. Namanya makom itu derajat. Maka kita harus mencontoh gimana caranya kita biar mulia di sisi Allah, biar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencontoh makam tersebut seperti makam tersebut, biar kita matinya kita juga bisa diziarahi orang yang bukan kenal, bukan saudara kita, tapi mau berziarah kepada diri kita. Orang yang berbondong-bondong seperti Gus Dur kita nggak kenal, tapi seluruh Indonesia banyak berziarah ke makamnya Mbah Gus Dur. Berarti Gus Dur adalah Kiai Abdurrahman Wahid, mantan presiden dulu. Itu kita anggap wali Allah, mulia di sisi Allah, kekasih Allah, sehingga dimuliakan di dunianya, setelah meninggal pun dimuliakan. Banyak berziarah ribuan pada kesana, padahal beliau bukan saudara kita. Kita gimana caranya mencari makam kita sendiri, makom kita sendiri lewat mencontoh para aulia. Itu tujuannya kita, biar kita selalu dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencontoh lagi bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang konon yang bilang katanya itu udah meninggal, tapi bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Contohnya banyak pedagang di lingkungan makan wali Allah, akhirnya berguna, bermanfaat, menghidupi orang yang hidup. Orang mati bisa menghidupi orang yang hidup, berguna bagi yang hidup. Kenapa kita yang masih hidup nggak berguna dan bermanfaat bagi sesama yang masih hidup? Kita mencontoh seperti itu. Yang ketiga, kita menghormati napaktilas perjuangannya beliau-beliau para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, perjuang dan leluhur kita. Tanpa perjuangan beliau, jasa-jasa beliau, kita sekarang nggak bisa hidup tentram dan makmur. Kita sekarang, zaman sekarang udah tinggal menikmati hidupnya saja, damai, tentram, sejahtera, tanpa ada penzoliman antar ras dan suku. Kalau ada yang bilang Islam dizolimi pemerintah ataupun Islam itu dizolimi, disakiti, itu pola pikir yang dangkal. Saya mau pergi ke Jakarta, sholat nggak ada yang nendang. Kita mau pergi ke Irian Jaya, sholat di sana juga kita nggak diusir dan nggak ditendang. Di Lampung dimanapun nggak ditendang. Agama lain nggak ada yang mengusir. Kenapa yang dibilang kita Islam itu dizolimi? Siapa yang bilang? Saya ngaji dimanapun nggak ada yang melarang, kecuali kita sholat di tengah jalan raya masih padat lalu lintas, kita berarti kita somplak. Itu yang mengganggu, mudarat, mengganggu ketertiban umum. Dengan ataupun demo-demo itu sebenarnya bukan mengaku Islam, karena demo mengganggu kenyamanan orang lain. Itu dibilang Islam yang gimana, berislam yang seperti apa? Kita untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah, salah satu perwakilan udah nggak usah perlu demo-demo. Yang ketiga, kita cerminan sebagai Islam, kita sendiri sebagai umat Islam yang menzolimi dan melecehkan Islam dan yang melecehkan Al-Quran kita sendiri, bukan orang lain, bukan agama lain, tapi kita sendiri umat Islam. Kita membeli Al-Quran belum tentu setiap 5 menit kita baca, kita taruh di alat ataupun almari. Terus umat Islam waktu menjelang sholat fardu adzan, kita lagi asik ngobrol-ngobrol, kita melecehkan agama sendiri. Kita nggak menjustis siapapun, kita nggak mencela siapapun, kita nggak bertujuan untuk menghakimi seseorang ataupun mencela
orang lain yang merasa kita merasa pintar, enggak. Kita nggak menjustis ataupun merendahkan. Yang jelas biar paham, kita meluruskan. Yang merusak ataupun melecehkan Islam ataupun Al-Quran itu kita sendiri, sadar nggak sadar. Kita introspeksi diri, bukan orang agama lain. Membeli Al-Quran ditaruh aja di almari ataupun di laci, berarti kita melecehkan Al-Quran. Waktu sholat fardu, azan, kita dipanggil tapi kita nggak datang, nanti ntar nanti diqadha, itu berarti kan melecehkan. Walaupun kita lakukan diqadha, itu termasuk kita melecehkan agama Islam sendiri, sadar nggak sadar. Maka orang yang dangkal pola pikirnya, yang namanya melecehkan Islam, berarti orang lain, padahal diri kita sendiri sebagai umat Islam. Sadar. Ada yang bilang kafir dia. Yang namanya kafir itu bukan masalah non agama, mereka non muslim, bukan kafir. Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu ataupun Katolik itu non muslim. Yang namanya kafir itu dalam diri kita. Satu, munafik. Orang Islam bisa menjadi kafir karena munafik, pembohong, penipu, penjudi, pemabuk, penzina, dan lain-lainnya yang terkait kekufuran, terkait orang yang dilarang hukumnya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya kafir. Berarti yang namanya kafir itu sifat perilaku kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita generasi penerus bangsa jaga dan rawat cagar budaya makam keramat leluhur kita yang ada di Nusantara ini, agar sejarah-sejarahnya nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarahnya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Maafin saya kalau ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya. Kita nggak bermaksud untuk saling menghujat ataupun merendahkan terkait pemahaman orang lain. Saya nggak bisa memaksakan pemahaman saya terhadap orang lain, dan begitu juga orang lain nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa memahamkan pemahaman orang lain untuk saya paham dengan pemahaman orang lain. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling melengkapi, mengisi satu sama lain pemahaman yang berbeda. Ingat, menghargai. Demikian saya mau beruslah, berzikir, bertafakur, bermunajat kepada Allah di pusaran makam Mbah Wali Allah Ki Ageng Jatruno yang terletak di Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Cukup sekian, saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.